Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan mulai membaca dan merenungkan kitab Lukas ya. Kita akan baca perikop pertama di pendahuluan. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin ya. Amin. Lukas merupakan orang non-Yahudi yang saat itu Lukas berbahasa Yunani. Lukas dikatakan juga seorang tabib. Ini ditulis di Kolose 4 ayat 14. Lukas merupakan seorang tabib. Kita akan baca ya. Kitab Kolose yang mengatakan Lukas merupakan seorang tabib. Ditulis di Kolose 4 ayat 14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ditulis di Kolose ya. Lukas merupakan seorang yang pandai. Dia merupakan tabib. Lukas juga orang yang masuk dalam golongan yang pertama dari orang kafir atau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus menjadi percaya Tuhan Yesus. Jadi Lukas merupakan orang yang termasuk golongan yang pertama dari yang tidak percaya Tuhan Yesus menjadi percaya Tuhan Yesus. Lukas merupakan teman seperjalanan dari Paulus, Timotius, Silas, Barnabas, Markus, dan masih banyak lagi. Jadi Lukas mendapatkan pengajaran ini tidak langsung dari Tuhan Yesus. Jadi saat Lukas menulis ini, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Lukas mendapatkan bahan referensi dari rasul-rasul lainnya.
Di sini dikatakan juga Lukas ini ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukakannya dengan teratur bagimu. Jadi Lukas saat mengajar Theophilus merupakan orang yang mempunyai jabatan ya, orang non Yahudi juga. Jadi Theophilus dan Lukas adalah orang-orang yang bukan dari Yahudi, non Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Jadi Lukas adalah seorang yang bukan Yahudi yang mengajar, bukan Yahudi juga. Di sini dikatakan di ayat pertama Theophilus yang mulia. Jadi Lukas benar-benar mengajar Theophilus, orang yang belum tahu mengenai Injil, mengajar dan membukukannya. Jadi sebelum mengajar, Lukas benar-benar mengecek dari asal mulanya. Jadi benar-benar mendapatkan cerita dari saksi mata murid-murid Tuhan Yesus, para rasul yang mengiring Tuhan Yesus sebelumnya. Referensi-referensi itu dikumpulkan, diteliti dengan seksama. Karena Pak Lukas adalah orang yang berpendidikan. Lukas seorang tabib. Dan Lukas mengajar orang yang bukan Yahudi, mengajar orang non-Yahudi, dengan membukukannya untuk Theophilus yang mulai percaya Tuhan Yesus, tapi perlu pengajaran. Dan di sini Lukas mengajar Theophilus. Benar-benar ini ya, benar-benar guru yang baik. Karena dengan hasil tulisan ini kita terberkati. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak ditulis di Matius atau Markus ditulis oleh Lukas. Karena Lukas apa? Meneliti dengan seksama. Ditulis juga ini ya. Seperti riwayat kelahiran Yesus atau perumpamaan orang Samaria yang baik hati dan perumpamaan dirham yang hilang dan anak yang hilang itu ditulis oleh Lukas. Karena Lukas dapat referensi dari banyak orang, di mana dikatakan Lukas menjadi teman seperjalanan dari Paulus, Timotius, Silas, Barnabas, Markus dan masih banyak lagi. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Dan di sini Lukas juga mengatakan ya, membulatkan hati Theophilus supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Theophilus itu orang-orang yang menengah ya, menengah ke atas, orang yang berpendidikan juga. Dan mau belajar mengenai Tuhan Yesus, dan di sini Lukas mau mengajar Theophilus. Amin ya, puji Tuhan. Ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana untuk mengajari orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan Lukas. Dan menjadi salah satu Injil yang kita baca. Miliatan orang baca. Puji Tuhan. Ini bagaimana seorang Lukas yang bahkan mengajar, sebelum mengajar dengan seksama, dengan teliti mengecek dari asal mula, sehingga Lukas dapat mengatakan bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin ya. Amin, mengajarkan kita untuk bagaimana mengajar orang lain dengan sungguh-sungguh, sehingga Roh Kudus terpancar dari segala tulisan Lukas, sehingga bisa mengajar banyak orang. Bayangkan 2000 tahun yang lalu dengan peralatan seadanya, tapi sampai 2000 tahun kemudian
pengajarannya tuh benar-benar bisa diterima oleh kita. Dan kitab-kitab ini kita percaya setiap tulisan tuh benar-benar mereka lakukan karena cinta kepada Tuhan Yesus. Itu terpancar dari tulisannya. Sehingga apa? Berdampak bagi kita sampai sekarang. Sehingga Tuhan Yesus masih berbicara kepada banyak orang. Karena apa? Karena dampak dari tulisan mereka yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Benar-benar pengen orang-orang itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sudah naik ke surga. Dan Lukas itu berjalan bersama orang-orang yang melihat dengan kepalanya sendiri, mata kepalanya sendiri, melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Berjalan dengan orang-orang yang sudah apa? Yang sudah diurapi Roh Kudus. Luar biasa. Sehingga Lukas saat mengajar orang lain pun benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar seksama. Dicek dari asal mula sehingga mengatakan bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin ya. Benar-benar contoh bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Pembukaan yang benar-benar menyentuh hati kita ya. Bagaimana kita mengajar nanti hari ini atau selanjutnya saat mengajar orang-orang untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Contohlah Lukas. Amin ya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin ya. Amin. Puji Tuhan.